Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, begini Pak, apakah bebek pedaging itu bisa maksimal jika kita menggunakan pakan fermentasi, Pak? Misalkan dedak yang difermentasi ataupun ampas tahu yang difermentasi, bisa maksimal, bisa cepat atau tidak pertumbuhannya? Begitu kira-kira salah satu komentar yang masuk di channel YouTube saya ini. Coba saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang terjadi dalam kandang saya ya teman-teman, soal pakan fermentasi tersebut. Begini teman-teman, soal pakan tentunya adalah suatu topik, suatu pembahasan yang sangat menarik untuk kita tonton full durasi dalam video kali ini ya teman-teman. Menarik karena banyak ilmunya, karena banyak pengetahuannya dari peternak ya. Karena bagi sebagian peternak, ransum pakan itu adalah suatu momok teman-teman. Artinya bisa membuat kita rugi hanya karena dengan ransum pakan ya. Apalagi yang pemula, yang baru memulai beternak bebek, satu kali atau dua kali panenan, pasti dia akan galau agar mudah terpengaruh pendapat peternak A, peternak B ataupun peternak C. Sama, itu pun juga terjadi dalam saya, dalam kandang saya, dalam saya sendiri. Sama seperti itu teman-teman. Jadi sudah sangat wajar kalau pemula begitu ya teman-teman, wajar sekali. Apalagi diperparah oleh keadaannya sekarang, bahan pakan itu serba naik semua, ganti harga. Pasti dalam hati kita, dalam keinginan kita pasti akan ingin mencoba pakan yang lebih murah, begitu. Jadi untuk itu sangat wajar sekali hal ini. Terus kita ke langsung pokok pembahasan teman-teman. Pak, bagaimana dengan pakan fermentasi? Misalkan fermentasi dedak ataupun ampas tahu, bila digunakan untuk pembesaran bebek ini, maksimal atau tidak Pak? Karena bebek pedaging ini kan kita mempunyai target 40 hari, kalau bisa harus panen Pak. Begitu. Kita jawab ya teman-teman. Begini teman-teman, kita berikan dulu definisi tentang pakan fermentasi teman-teman. Begini, pakan fermentasi definisinya kalau menurut saya itu adalah pakan suatu cara untuk mengawetkan bahan pakan tersebut. Ingat ya, fermentasi hanya untuk mengawetkan bahan pakan tersebut, bukan untuk menambah protein ya. Menurut saya seperti itu. Kalau ada teman-teman yang kontra seperti tentang pernyataan saya ini, bisa tulis di kolom komentar, ramaikan nanti ya kolom komentarnya. Jadi menurut saya pakan yang difermentasi itu tujuannya tidak lebih tidak bukan adalah untuk mengawetkan bahan pakan tersebut, bukan untuk menambah protein ya, bukan untuk menambah protein. Jadi bagus atau tidak untuk pertumbuhan bebek? Begini, menurut saya pakan fermentasi itu kurang bagus, tidak bagus untuk pertumbuhan bebek ya. Kalau kita peliharanya bebek itu dalam waktu yang lama, artinya tidak mempunyai target 40 hari harus panen, harus terjual, monggo silahkan pakai pakan fermentasi. Tetapi kalau teman-teman punya target 40 hari harus panen, bobotnya harus sekian kilo, itu pakan fermentasi itu skip dulu lah kalau bisa. Skip saja pakan fermentasi itu. Menurut saya seperti itu. Lalu kenapa Pak pakan
entok dan juga pakan ayam itu banyak menggunakan pakan fermentasi. Begini teman-teman, kalau pada entok, pada ayam itu kan ayam kampung, ternak ayam kampung ataupun ternak entok itu kan dia tidak mempunyai target 1 bulan atau 40 hari harus panen. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau untuk pakan entok dan ayam kampung, artinya dia memelihara entok dan ayam kampung itu dalam waktu yang lama, 2 bulan lebih, 3 bulan lebih bahkan. Jadi kalau menggunakan pakan alternatif itu enggak masalah teman-teman. Dan itu pun kebanyakan dari ayam kampung ataupun entok itu jualnya itu kan ekoran teman-teman. Kebanyakan, jarang sekali entok ataupun ayam kampung yang jualnya per kilo, itu jarang sekali ya. Makanya untuk ayam kampung ataupun entok dia tidak mentargetkan misalkan 3 bulan harus bobot sekian kilo, itu jarang sekali yang mentargetkan seperti itu teman-teman. Jarang sekali. Tapi berbeda lagi dengan ayam, misalkan ayam KUB, ayam petelur, ayam joper. Itu sampean yang punya sekian hari joper, misalkan 2 bulan panen. Terus KUB misalkan yang dituntut untuk setiap hari harus bertelur. Itu kalau dengan pakan fermentasi tidak akan berjalan teman-teman ya, tidak akan maksimal pertumbuhan ataupun telurnya itu kalau jenengan menggunakan pakan fermentasi. Contohnya, ada tidak peternak joper, peternak ayam KUB yang menggunakan pakan fermentasi? Ada tidak? Kan tidak ada. Dia lebih suka menggunakan pakan yang jadi dicampur dengan sedikit jagung ataupun bekatul yang separator, kan seperti itu. Tidak, jarang sekali peternak joper, peternak KUB, petelur yang menggunakan pakan fermentasi, itu jarang, atau bahkan mungkin tidak ada yang menggunakan, karena ya itu tadi, bertelurnya tidak stabil. Untuk joper pertumbuhan bobotnya tidak akan maksimal lama, otomatis perputaran uang pun kita akan lama, otomatis pakan yang FCR-nya akan bengkak, karena ya tahu sendiri pakan fermentasi bagaimana. Pakan fermentasi itu kan sebuah bahan pakan yang tidak bagus yang diawetkan seperti itu dengan tujuan supaya proteinnya kan naik. Padahal kan fermentasi itu tidak seperti itu. Fermentasi itu hanya sebatas mengawetkan bahan pakan tersebut, bukan untuk menaikkan protein ya. Bukan untuk menaikkan protein. Kalau teman-teman masih ngeyel pakan fermentasi, dengan menfermentasi pakan ini bisa menaikkan protein, ada tidak konten YouTube yang membahas soal ini? Fermentasi menaikkan protein, ada tidak? Tidak ada sama sekali teman-teman. Ada tidak media elektronik, misalkan di TV ataupun di koran, media cetak, ada tidak yang membahas pakan fermentasi itu bisa menambah protein? Tidak ada. Yang ada pakan fermentasi itu adalah untuk mengawetkan bahan pakan saja ya, supaya dapat disimpan dalam waktu yang lama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.